Halo sahabat pecinta anggrek, kembali ke channel saya Burhan Arif. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia di channel saya dan juga yang sudah subscribe dan komentar di kolom komentar. Juga teman-teman yang sudah memberikan ide ataupun memberikan masukan dan juga pertanyaan di Instagram. Nah, kali ini kita akan membahas atau mengulas mengenai akar anggrek bulan. Dan juga saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan di kolom komentar maupun di DM Instagram Burhan Orchids. Oke, langsung saja teman-teman masuk ke pembahasan hari ini mengenai akar anggrek bulan. Perlu kita ketahui bahwasanya akar anggrek bulan itu dibagi menjadi dua tipe. Tipe pertama disebut dengan potted roots dan yang kedua disebut dengan aerial roots. Nah, apa saja sih dua tipe itu tadi? Simak penjelasan berikut ini. Mari kita mengulas dari tipe pertama dulu, yaitu potted roots. Seperti namanya, potted roots yaitu akar yang berada di dalam pot atau berada di dalam media tanam dan tidak terekspos dengan udara secara langsung. Misalnya akarnya misalnya seperti ini, dia tidak ada akar-akar anggrek bulan yang keluar dari media tanam dan juga pot. Jadi akar murni tumbuhnya berada di dalam pot dan juga berada di dalam media tanam seperti ini. Seperti teman-teman saksikan ya, tidak ada akar-akar yang keluar atau menjuntai dan terekspos secara langsung oleh udara. Jadi itu disebut dengan potted roots. Seperti ini juga misalnya dia akarnya tertimbun atau tenggelam di dalam media tanam begini dan tumbuhnya berada di dalam pot. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah aerial roots. Kebalikan dari potted roots, aerial roots itu juga disebut dengan akar udara. Mengapa disebut dengan akar udara? Itu karena langsung terekspos dengan udara atau terkena udara secara langsung seperti itu. Dan aerial roots ini tumbuhnya berada di luar pot. Contohnya ini aerial roots. Tumbuhnya menjuntai keluar dari media tanam atau keluar dari potnya itu sendiri. Nah, berikut ini adalah contoh dari aerial roots ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat, ini akar tidak tumbuh di dalam pot tetapi dia di luar. Seperti ini. Ini aerial roots. Ya, ini adalah aerial roots. Dia tumbuhnya di luar seperti ini, menjuntai atau akar udara seperti itu. Ini, dan kita perlu untuk mengetahui tipe akar ini karena berhubungan dengan treatment atau penyiraman dari anggrek bulan itu sendiri. Nah, kenapa sih kita perlu untuk mengetahui dua tipe dari akar anggrek bulan itu sendiri? Nah, jawabannya adalah karena ini nanti akan berkaitan dengan bagaimana kita menyiram menyiram akar atau menyiram anggrek dan juga media tanam yang kita miliki, seberapa sering dan akar jenis mana atau tipe mana yang sebaiknya disiram dengan cara diguyur ataupun juga disemprot seperti itu. Nah, teman-teman, untuk akar aerials atau aerial roots itu bisa atau boleh kita siram secara lebih sering daripada yang potted roots. Kenapa seperti itu? Karena akar aerial ini akan jauh lebih cepat kering daripada akar yang berada di dalam media tanam dan juga di dalam pot. Karena dia terekspos secara langsung dengan udara, dengan suhu dan lain-lain. Jadi akar aerial ini sangat cepat kering. Oleh karena itu boleh untuk kita siram secara lebih sering daripada akar-akar yang berada di dalam media tanam itu sendiri. Nah, kita paling bagus atau paling enak untuk menyiram aerial roots atau akar aerial adalah dengan cara disemprot. Misalnya kan dia berada di luar seperti ini ya, maka solusinya adalah kita semprot atau kita spray begitu. Nah, kita spray seperti ini saja. Karena apa? Karena kalau kita guyur akar-akar tersebut nanti airnya malah terlalu banyak dan terlalu kemana-mana. Jadi lebih baik disemprot tipis-tipis seperti ini. Ya, begini aerial rootsnya. Karena aerial roots ini cepat sekali kering daripada akar yang berada di dalam pot dan juga berada di dalam media tanam. Oleh karena itu
kita boleh menyiram aerial roots ini bahkan setiap hari seperti itu. Dan aerial roots ini juga atau akar aerial ini juga gampang sekali kita jadikan sebagai indikasi apakah anggreknya sehat atau sakit. Kita lihat dari warna akarnya, kita lihat dari teksturnya, dan juga kita lihat dari pertumbuhannya, apakah mereka bertumbuh atau tidak seperti itu. Nah, sementara untuk akar yang potted roots, kalau potted roots ini kan dia tidak terlalu cepat kering ya, jadi tidak disiram setiap hari itu tidak masalah karena dia berada di dalam media tanam dan biasanya dia lebih lembab daripada ketika dia berada di luar pot atau akar aerial seperti itu. Nah, itu tadi dua tipe akar anggrek bulan yang perlu kita ketahui atau ya tambahan informasi buat teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan berikut ini dari Ananda Raffi. Mas, akar baru angbur saya warnanya merah keunguan dan besar-besar nempel disebut apa itu nggak apa-apa? Kok ada yang bilang kalau akar yang sehat warna akar harus hijau muda? Oke, nah perlu teman-teman ketahui bahwasannya akar yang baru tumbuh itu tidak akan selalu sama warnanya dari semua anggrek. Ada beberapa perbedaan atau ada beberapa hal yang berbeda dari warna ujung akar itu sendiri. Jadi warnanya tidak akan selalu hijau, teman-teman. Contohnya atau misalnya seperti berikut ini. Nah, bisa teman-teman saksikan akar baru yang tumbuh di media tanam ini atau di pot ini warnanya tidak hijau seperti itu, tapi dia agak kecoklatan ya teman-teman, agak kuning-kuning kecoklatan seperti berikut ini. Jadi tidak harus selalu hijau warna akar yang baru numbuh. Ini ada yang warnanya agak kecoklatan kuning-kuning seperti ini. Sementara yang ini warnanya ini agak keunguan begitu, agak-agak ungu daripada yang tadi. Jadi ada juga yang ujung-ujungnya berwarna ungu saat dia tumbuh akar-akar yang baru. Nah, sedangkan yang ini warnanya hijau teman-teman, seperti ini. Terlihat jelas ya perbedaan warnanya, yang tadi agak coklat ungu, kemudian yang ini hijau begini. Di ujung-ujungnya saat dia tumbuh warnanya hijau. Nah, kalau dari pengalaman saya selama ini, biasanya yang warna di ujungnya hijau seperti ini, bunganya nanti warnanya putih. Sementara yang tadi agak keunguan, itu biasanya warnanya juga ungu, pink, dan seperti itu. Jadi terkadang berbeda di ujung seperti ini karena memang warna bunganya berbeda, bukan karena kurang sehat atau bukan karena yang ungu dan kecoklatan itu tidak sehat, sedangkan yang sehat yang warna hijau seperti itu tidak begitu, namun memang ada yang berbeda-beda warnanya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengenai treatment atau perlakuan, apakah boleh dipotong atau tidak, dan yang boleh dipotong akar seperti apa. Oke teman-teman, akar seperti apa yang boleh kita potong? Nah, sangat mudah bagi kita untuk mengidentifikasi akar mana yang harus kita potong dan akar mana yang harus kita biarkan. Ketika akar kita itu aerial roots atau akar udara, maka caranya sangat mudah. Tinggal kita pencet atau kita sentuh saja. Jika akar tersebut masih keras dan masih tebal, maka tidak perlu kita potong. Sedangkan jika akarnya sudah kopong, maka kita bisa potong begitu. Karena artinya akarnya sudah mati jika akar tersebut sudah kopong. Misalnya seperti ini teman-teman. Ini walaupun warnanya sudah kayak coklat dan sudah terlihat tidak bagus seperti itu, tapi karena dia masih keras saat kita pencet, jadi tidak akan saya potong atau sebaiknya jangan dipotong. Oleh karena itu potonglah akar yang misalnya seperti ini yang sudah kopong, langsung saja dipotong begini. Nah, ini juga ada yang sudah kopong. Ternyata sudah sangat mudah kita patahkan, dan ini ternyata lumayan panjang sampai agak ke
dalam ya, maka sebaiknya kita potong saja akar-akar yang sudah mati seperti ini. Nah, sedangkan kalau akarnya masih keras, jangan dipotong, tidak perlu dipotong, biarkan saja seperti itu. Dan kebetulan kemarin juga ada yang kesini dan bercerita atau curhat mengenai akarnya. Ternyata ibu tersebut sangat suka memotongi akar-akar aerial atau akar udara. Jadi akar-akar yang panjang menjuntai seperti ini dipotongi oleh ibu tersebut. Dan itu adalah hal yang sangat keliru ya teman-teman, karena walaupun mungkin akarnya akan membuat penampilan jadi kurang estetik atau kurang indah begitu, namun akar ini sangat penting bagi kelangsungan hidup si anggrek. Jadi jangan dipotong, apalagi saat akar udara tersebut masih pada sehat, masih pada bagus. Jadi jangan dipotong. Nah, yang boleh dipotong adalah akar-akar yang sudah mati seperti ini, sudah kopong. Seperti yang tadi saya katakan, saat kita tekuk-tekuk ini sudah tidak ada isinya ya di dalamnya, dari warnanya dan juga teksturnya, dan ketika kita sentuh juga sudah tidak hidup seperti itu. Jadi bisa kita potong untuk akar-akar yang seperti ini. Ya, ini adalah contoh akar yang sudah mati, sudah tidak hidup ya, dan sudah saya potong begini. Bisa terlihat ya teman-teman perbedaannya antara akar-akar yang sudah mati dan boleh kita potong versus akar-akar yang masih bagus dan sebaiknya tidak kita potong, misalnya seperti ini. Perbedaannya sangat jelas terlihat dari warnanya, dari teksturnya, dan juga saat kita sentuh atau saat kita pencet sangat terasa perbedaannya. Oleh karena itu, jangan memotong akar yang masih hidup seperti ini, tapi yang sudah mati saja seperti ini. Nah, teman-teman, sekian dulu pembahasan mengenai akar pada hari ini. Jika teman-teman masih memiliki pertanyaan mengenai anggrek bulan, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar, maupun bisa teman-teman sampaikan di Instagram burhan.orchids. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih telah setia menyaksikan video-video dari channel Burhan Arif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pecinta anggrek bulan.